internet dan yang tidak punya tetapi masih memakai jaringan wifi di warung kopi dan di rumah. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang peristiwa penangkapan yang diduga terkait dengan jaringan narkoba. Kali ini saya akan dibantu oleh seorang aktivis penggiat hukum yang cukup dikenal di daerah kami. Inilah dia, bapak saya Julianus Sembiru. Selamat pagi, Pak. Pagi. Begini, Pak, belakangan ini saya ada membaca berita yang sangat viral tentang penangkapan terkait jaringan pengedar narkoba yang saya dapat dari Metro Online. Begini beritanya. Saat ditangkap, pengedar narkoba mendadak tewas. Rekannya, anggota Polri, diamankan. Tapi saya ada juga membaca berita itu juga dari Metro Online. Begini beritanya. Ginting ditemukan tewas mengenaskan, diduga dibunuh dan dirampok oknum polisi. Bagaimana pendapat Bapak? Tapi sebelum kita melanjutkan, mari kita tonton cuplikan video dari ibu kandung si korban. Check it out. Keluarga orang tua almarhum segera memproses laporan kami dengan cepat, menangkap semua pelaku dan bertindak ke Polres Deli Serdang. Kasat narkoba di Kementerian kami itulah yang berusaha menutupi dan melindungi perbuatan anggota, yaitu para pelaku itu sendiri, dengan pemberitaan mereka yang berlebihan online kepada wartawan. Mohon Pak Kapolda, Kapolri, bantulah kami masyarakat yang rumah. Kita lanjutilah permasalahan aja ini, Pak Kapolda, Kapolri. Bapak lihat sendiri nih gambarnya, Pak Kapolri. Mohon kiranya Bapak menolong masyarakat rumah, Bapak Kapolri. Mohon kiranya Bapak menolong. Kita lanjutilah yang polisi yang nakal, Pak Kapolri, Kapolda, bantu saya, Pak. Bantu saya, Bapak yang lemah ini, Bapak. Sampai tega mereka membunuh anak saya, Pak. Kalau memang salah anak saya, hukum Pak pengadilan yang memutuskan, Pak. Bantu saya, Pak Kapolri, Pak Kapolda. Tegakkan hukum di negara saya kita ini, Pak. Kapan lagi kami percaya kepada polisi, Pak? Bantu saya, Pak Kapolri, bantu saya, Pak Kapolda. Pak Kapolda, bantu kami, Pak. Kalau memang salah anak saya, dihukum Bapak sampai mati, Pak. Bantu saya, Pak Kapolda, bantu saya, Pak Kapolri. Tegakkan hukum, Pak. Tegakkan hukum, Pak. Bantu saya, Pak. Bantu saya. Ibu yang lemah ini, Pak. Bantu saya, Pak. Lindungilah kami rakyat yang lemah ini, Pak. Jangan semena-mena. Polisi ini yang melindungi mana saya, Pak. Baik, Pak. Ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang berita dan video tentang kasus ini? Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk anakku Formanas Sembiring Guru Kenayan sebagai pembawa acara dalam konten YouTube ini. Satu hal pertama yang harus saya sampaikan kepada generasi muda dan seluruh warga negara Republik Indonesia, bahwa kita sebagai warga negara harus sepakat, dan itu harga mati untuk menolak yang namanya narkoba. Itu hal yang harus kita sepakati dulu. Tetapi di dalam hal
penanganan proses hukum, saya mau ingatkan kepada pihak Polri dalam proses penangkapan tersangka dan atau pelaku tindak pidana yang lainnya, itu harus pertama sekali mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Apa itu asas praduga tidak bersalah? Oh begini, asas praduga tak bersalah itu adalah sebuah status yang harus dilekatkan kepada seluruh warga negara yang diduga melakukan tindak pidana, bahwa dia belum melakukan sebuah kesalahan sebelum ada sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi awalnya ya kita harus menduga dia melakukan tindak pidana, tapi itu dugaan. Nah, saya tambahkan selanjutnya, ketika kita mengedepankan ketika Polri harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah, maka proses penangkapan itu ya tidak juga harus melakukan kekerasan atau hal penganiayaan, bahkan harus menghilangkan nyawa seseorang. Begitu dia. Itu kedua hal ini yang harus kita pahami ya. Pertama, kita harus sepakat menolak jaringan narkoba. Kemudian pihak Polri harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Hal dua ini yang harus kita kedepankan. Nah, yang mau saya sampaikan tentang berita tadi yang kamu sampaikan dan video yang dibuat oleh orang tua kandung korban, bahwa sangat aneh sebenarnya kalau saya kaitkan, dan saya juga udah baca itu, saya sangat aneh begitu. Anehnya begini, tadi ada mengatakan bahwa pihak Polres melakukan penangkapan, kemudian si Abdi Jaya Ginting atau alias Cokna meninggal saat penangkapan akibat penyakit bawaan. Itu judul pertama dalam media online-nya. Yang sangat saya janggal di sini adalah kenapa kemudian pihak Polri sebelum hasil visum ataupun hasil otopsi dikeluarkan oleh pihak medis bisa mengatakan bahwa anaknya si korban ini si Cokna ini meninggal karena penyakit bawaan. Ini hal yang janggal itu. Polri memberikan pernyataan setelah adanya hasil visum dari pihak medis. Nah, itu hal yang janggal. Nah, kemudian ada di berita juga saya baca bahwa pihak Polri mengatakan tidak adanya penyakit bawaan. Berarti ini karena penyakit. Tetapi dalam foto kita lihat di sini ada luka memar. Ada luka memar, ada luka berdarah. Kemudian dalam video tadi sang ibu juga memperlihatkan foto si anak, si Cokna, ada luka berdarah dan memar. Ya dipastikan itu bukan akibat sentuhan atau belayan. Nah, itu dipastikan seperti itu, bukan belayan, tetapi dalam konten ini kita harus mengedepankan juga dugaan. Nah, hal-hal yang janggal itu yang saya lihat dalam hal ini, tetapi tidak juga hal ini untuk kita mendukung namanya pengedaran narkoba. Kita harus bersama-sama untuk melawan pengedaran narkoba. Tetapi kita juga harus ingatkan kepada pihak Polri ke depan agar tidak sewenang-wenang dan harus berdasarkan SOP. Apa itu? Itu standar operasional prosedur yang harus dilakukan oleh pihak Polri berdasarkan peraturan Kapolri, juga berdasarkan Kitab Undang Hukum Acara Pidana, dan juga ada putusan Mahkamah Agung. Nah, jadi tidak boleh menghilangkan nyawa, kekerasan, atau tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Nah, itu dua hal ini yang harus saya sampaikan untuk hal ini. Dan terakhir saya mau sampaikan dalam hasil ini, kita belum boleh memvonis, tetapi kita lihat perkembangannya sesuai dengan proses hukum yang akan dilanjutkan oleh keluarga maupun kuasa hukumnya. Demikian saya rasa. Terima kasih Pak atas pendapatnya. Karena kasus ini masih dalam proses hukum, kita akan tetap mengupas tentang kasus ini.
di video yang lain. Baik para netizen, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa menyaksikan video yang lain tentang kasus ini. Terima kasih.